berbagai macam ujian dan cobaan dari tahun ke tahun. Seperti pada tahun 84 itu gelombang untuk menerpa dari perguruan tinggi ini sangat banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat PTDI TV, alhamdulillah tiada kata yang pantas terucap selain alhamdulillah, karena atas kudroh, iroda dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan. Mudah-mudahan dengan dua hal tersebut kita dapat istiqomah menjalankan segala kewajibannya dan istiqomah menjauhi segala larangannya. Alhamdulillah, hari ini kita jumpa lagi dalam program FJBD, yaitu 1 jam bersama dosen. Kita akan mengulas lebih dalam tentang PTDI, baik dari konteks akademik, kemahasiswaan, dan juga hal-hal lain yang bisa kita ulas langsung dari para dosen PTDI. Baik, hari ini kita sudah bergabung bersama dengan Pak Karmuji. Assalamualaikum Pak Karmuji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah dengan izin Allah. Alhamdulillah Dapat hadir di studio PJDI. Alhamdulillah baik Pak. Nah, insya Allah tema kita pada hari ini yaitu adalah tentang gerakan mahasiswa di era disrupsi. Nah, kebetulan Pak Karmuji ini saat ini diamanahi sebagai pembantu ketua 3 ya Pak. Betul. Atau ketiga, yang dimana di bawahnya adalah bidang kemahasiswaan. Tentu Pak Karmuji dengan beberapa stafnya membawahi bidang kemahasiswaan yang ada di PTDI. Nah, kita akan mengulas pada hari ini bagaimana tentang gerakan mahasiswa secara umum, terutama di era disrupsi yang sekarang sedang terjadi di Indonesia. Baik, sebelum lebih jauh, mungkin Pak Karmuji ada yang mau disampaikan kepada sahabat PTDI TV sebelum kita mulai diskusi. Oke, insya Allah. Sedikit pesan dan pesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukurillah wa ni'matillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama, kita bersyukur kepada Allah dengan rahmatnya, hidayah dan juga nikmat-nikmatnya yang diberikan kepada kita sangat berlimpah ruah kepada hingga dengan nikmat dan hidayah itu kita sore hari ini masih diberikan sebuah kekuatan untuk melaksanakan aktivitas kita sebagai keilmuan di dalam akademis. Selawat dan salam tetap kita saudarakan kepada baginda Rasulullah SAW, para keluarga, para sahabatnya, dan juga tabi'in, juga kepada kita semua selaku umatnya di akhir zaman, kira-kira seperti itu. Alhamdulillah, pada sore hari ini mungkin saya sebagai wakil ketua yang disebut dengan Poket 3 katanya. Jadi kira-kira Ya, ada pesan dan pesan di dalam struktur PTDI, perguruan tinggi PTDI Jakarta Utara. Ada beberapa yang sangat membedakan antara perguruan tinggi lain yang berbasis Islam tentunya. Di Jakarta Utara ini adalah berdiri setiap PTDI
Jakarta Utara. Saya kira ini satu-satunya perguruan tinggi yang sampai hari ini masih eksis, dan mulai baru-baru ini sepertinya ada pergantian ketua sehingga banyak sekali perubahan yang untuk otomatis kemajuan ke depan, ya sangat gitu. Nah, yang perbedaan di sini adalah berbasis tidak terlepasnya dan selalu istiqomahnya adalah perguruan tinggi ini terus berbasis akidah. Jadi Sakoka Islamiyah itu yang selalu ditonjolkan. Berbagai macam ujian dan cobaan dari tahun ke tahun, seperti pada tahun 84 itu gelombang untuk menerpa dari perguruan tinggi ini sangat banyak. Nah, sebenarnya apa menurut Pak Haji yang membedakan antara gerakan mahasiswa pada hari ini dengan era-era sebelumnya itu apa? Mengapa begitu seperti berbeda jauh sekali perbedaan pergerakan? Yang di antara lain tadi saya katakan seperti ada sebuah pembungkaman. Ini gagasan banyak orang lah ya. Yang kedua adalah kebetulan adalah sebuah era disrupsi ya gitu. Jadi era ini sangat nyata dampaknya. Ditambah dari ada sebuah keinginan pemerintah yang bagaimana caranya untuk tidak tampil, kemudian langsung ada era diskusi ini, ya, sehingga ditambah dengan pandemi, ya, dan ini sebuah alasan besar, Dan jangankan untuk aksi, jangankan untuk apa yang dikatakan tadi dikatakan mahasiswa untuk bergerak, tidak mungkin. Kenapa? Karena sudah ada yang namanya di kepemimpinan kita ini undang-undang berkumpul sudah ada, dan itu nyata, semua beredar semua. Ya, contohnya misalnya Dicik banyak orang ditahan, artinya dipersoalkan. Nah, ini kata mahasiswa muncul, kemudian tidak ada hanya berapa ini, mungkin juga bisa dipersoalkan. Maka mahasiswa dengan sendirinya otomatis ada sebuah ketakutan untuk muncul ini. Dan kita bisa lihat semenjak pandemi ini nggak ada mahasiswa yang muncul, justru yang muncul adalah pegawai guru, kan gitu ya. Nah, padahal ini yang sebuah yang harus kritis itu, yang harus bisa menanggapi itu bukan guru, yang ada mahasiswa. Dari tahun ke tahun seperti itu. Karena kalau susunan mahasiswa, kalau saya bisa lihat itu kan mahasiswa yang pertama punya karakter yang dimiliki. Yang kedua adalah ada punya kompetensi. Yang ketiga adalah punya jadi seperti itu. Karakter itu harus dimiliki mahasiswa, kan itu. Kemudian kompetensi di situ ada 4K, ya, berpikir kritis, kemudian berpikir kreatif dan inovatif, dan juga kolaboratif. Nah, ini yang harus dimiliki sebuah kemahasiswaan. Maka ketika muncul sebuah kebijakan-kebijakan yang tidak sejalan dengan kemasyarakatan, maka yang muncul bukan hanya yang pertama kali adalah sebuah kemahasiswaan ini yang tidak bisa dibohongin. Kenapa? Intelektual gitu, kan gitu kira-kira. Ya, artinya kuncinya adalah krisis dan kompetensi. Ya. Baik Pak Haji, bagaimana saran terhadap gerakan mahasiswa ke depan di era disrupsi ini harus seperti apa dan bagaimana menurut Pak Haji? Yang pertama adalah sebuah perguruan tinggi itu ada kesinambungan, kolaborasi antara terutama adalah organisasi mahasiswa
mahasiswa ya, perguruan tinggi yang berbasis Islam tentunya kan, gitu. Tentunya seperti itu yang pertama, yang paling utama. Jadi itu harus kolaborasi. Maka saya kemarin itu menggagas namanya dakwah kampus, lembaga dakwah kampus LDK. Nah LDK ini sudah muncul setiap kampus-kampus yang berbasis Islam tentunya. ACPI ya, saya kemarin itu bukan penelitian, artinya saya menjajaki ke sana dengan teman-teman mahasiswa kita. Saya sudah muncul di sana, saya sana sudah dari LDK. Kemudian di Jakarta Utara ini. Nah, Jakarta Utara ini digagas. Kemarin itu saya diskusi sama teman-teman yang ada di luar sana, termasuk di Asabia, itu sudah punya LDK. Nah, LDK itu adalah lembaga dakwah kampus. Nah, kemarin saya seperti singgung dengan Bu Sipa, tapi belum semuanya karena terus langsung ada pandemi gini, jadi saya sudah berbicara. Nah, LDK ini adalah kolaborasi antara kampus dengan kampus. Misalnya Jakarta Utara, PTDI adalah sebagai posnya misalnya, sebagai PTDI buat posnya, karena ini yang dipandang di Jakarta Utara dan PTDI yang masih eksis gitu. Ada di situ Stesa, tapi kan nggak ada perjalanan untuk apalagi itu aksi, nggak ada di situ, nggak ada. Artinya nggak ada gerakan-gerakan sebelum mahasiswa itu. Maka yang menjadi pos nanti adalah gagasan saya nih, waktu saya diskusi. Dan saya nanti yang di Jakarta Utara atau di Beluk ini adalah setiap PTDI, LDK-nya. Kemudian nanti akan merayap kepada UNTA, ya kan, kepada Stesa, di mana lagi? Kan ada lagi cuma itu. Nah, di Jakarta Utara nanti akan bergabung dengan di seluruh Jakarta. Nah, di situ ada kesinambungan nanti perjalanan. Nah, untuk menjadi supaya mahasiswa itu betul-betul militan, ya tetap kita itu yang harus kita lakukan. Jadi kayak gitu. Baik, artinya kuncinya adalah kesinambungan, kolaborasi dan sinergi dengan organisasi mahasiswa. Betul, menarik sekali. Karena pada dulu saya pernah kuliah juga. Jadi zamannya Seto Anang menjadi Ketua Senat. Jadi PTDI ini dulu udah merambah kemana-mana. Pada saat itu adalah Anas Subraningrum itu menjadi ketua HMI. Dan hampir setiap pekan itu bergabung dengan HMI. Pada saat itu belum ada yang kawasan LDK, itu belum HMI. Kemudian diskusi di mana-mana, sering diundang. Hari ini belum nampak gitu. Selama ini belum nampak. Maka inilah harus kita gerakan. Saya mungkin juga karena ini saya kebetulan diamanati di sebuah kemahasiswaan, juga saya minta teman-teman itu membantu kita nanti kan gitu. Seperti apa bahasan ini? Saya munculkan LDK, kemudian nanti tolong disupport ya kan, seperti apa sehingga kolaborasi nanti tercapai, sinergi nanti tercapai dengan kampus-kampus lain. Nah, kalau hanya kita yang ngomong di satu tempat, bagaimana bisa muncul gerakan-gerakan mahasiswa? Tidak akan nampak gitu loh. Nah, pada saat itu adalah sepekan sekali diundang oleh, kenapa? Karena memang sudah ada hubungan antara HMI dan yang hadir itu dari PTDI itu rata-rata paling ini 10 orang, 5 orang 10 orang. Tapi yang muncul ramai adalah protes atau pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh kampus PTDI. Ya, kira-kira seperti itu pada saat itu. Gitu. Gitu. Jadi saya dulu ada Pak Baden, ada Pak Seto Anang. Itu saya kira perlu diikuti contoh ini. Betul, karena ini sarana untuk aktualisasi mahasiswa ya. Baik, tak terasa sahabat PTDI kita sudah berbincang-bincang dalam dan luas mengenai gerakan mahasiswa di era disrupsi, dan sampai kita di penghujung acara SJBD 1 jam bersama dosen. Tapi sebelum itu kita boleh meminta closing statement dari Pak Armuji untuk diskusi hari ini. Silakan Pak. Closing statement. Oh ya. Jadi penutup ya.
saya kira semua jajaran struktural, terutama dari pimpinan sampai ke bawah, kita harus tetap sinergi tadi untuk memajukan sebuah mengolah lembaga stability ini. Ya, yang jadi menarik adalah ketika kita tidak satu dengan yang lain itu tidak mau bekerja sama, ya saya kira untuk membangun lebih maju sulit. Maka pimpinan kita ini alhamdulillah semua di bidang-bidangnya itu sudah diisi strukturalnya, strukturalnya. Maka inilah mungkin perkembangan seperti ini yang kita lihat ke depan. Saya katakan kalau ini konsisten semuanya, maka kita akan bisa maju lebih mungkin lebih hebat lagi dibandingkan yang lain. Kenapa? Karena ini adalah basisnya adalah Islam, artinya punya karakter Sahabat Islamiyah yang berbasis akidah, kira-kira seperti itu. Jadi, Pak Armuji, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya dalam bincang-bincang 1 jam bersama dosen. Terima kasih sahabat PTDI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.